إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا بخاتم الأنبياء والمرسلين إذ كنا خير أمة أخرجت للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين شهادة تكون لنا دخلا عند الفتاح المعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah kali ini, kami mengajak seluruh para jamaah untuk bersama-sama bersyukur dan mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang kita nikmati para jamaah. Hari ini para jamaah, kita bisa menghirup udara segar sebebas-bebasnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat bersama-sama. Semua dalam keadaan sehat, tenang dan khusyuk dalam naungan keridhaan Allah. Itu semua merupakan nikmat-nikmat Allah yang patut kita syukur. Coba kita lihat para jamaah, saudara-saudara kita yang sedang sakit, terlebih yang sedang ada di ruang ICU, ingin nafas para jamaah, harus pakai alat yang sangat mahal biayanya. Kita bebas para jamaah menghirup udara segar dengan bebas tanpa dipungut biaya spesial pun oleh Allah. Maka itulah para jamaah kita wajib bersyukur kepada Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari para jamaah tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan seluruh amal ibadah kita. Lebih-lebih para jamaah, ibadah yang paling disukai oleh Allah. Ibadah itu ada dua macam para jamaah. Satu, ada ibadah yang namanya ritual. Ibadah ritual itu adalah ibadah yang ada kaitannya dengan Allah, yang kita kenal dengan sebutan haqqul minallah. Lalu yang nomor dua, ibadah sosial. Sosial adalah ibadah yang ada kaitannya dengan sesama manusia, yang kita kenal dengan sebutan haqqul minannas. Mana di antara dua ibadah ini yang harus kita dahulukan para jamaah? Ingat, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, aku sudah melakukan sholat ya Rabb. Aku sudah berzikir ya Rabb, sepanjang hari, sepanjang malam, terus aku berzikir untukmu ya Rabb. Puasa aku lakukan ya Rabb. Mana di antara tiga ibadah yang aku lakukan yang paling kau suka ya Rabb?" Allah menjawab, "Musa, salat yang kau lakukan, zikir, puasa yang kau lakukan, semuanya itu Musa bukan untuk aku dan bukan untuk orang lain," kata Allah, "melainkan itu untuk dirimu sendiri. Itu hakmu Musa, itu kewajiban. Karena itu kewajiban para jamaah, maka kalau orang itu meninggalkan kewajiban, maka harus mendapatkan konsekuensinya. Itu kewajiban. Karena itu kewajiban saudara, maka Allah tidak peduli mau sholat, mau puasa atau tidak. Itu nggak mau urusan. Karena itu bukan untuk Allah dan bukan untuk orang lain. Itu untuk dirimu sendiri Musa. Lalu Musa bertanya kepada Allah, "Kalau begitu ya Allah, ibadah apa yang paling kau suka ya Allah? Kalau salat yang aku lakukan, zikir, puasa yang aku lakukan hanya untuk aku sendiri, bukan untuk engkau dan bukan untuk orang lain." Maka Allah menjawab, "Musa, ibadah yang paling aku suka dari hamba-hambaku adalah sedekah, infak, zakat." Dengan kau bersedekah Musa, berarti engkau meringankan beban orang lain. Dahulukan ibadah yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Memperhatikan orang lain itu ibadah yang paling aku suka Musa, kata Allah. As-sakhiyyu qaribun min Allah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang dermawan, orang ramah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dengan neraka. Di
Gimana ada orang dermawan terus kemudian tidak ada orang suka para jamaah? Orang saja suka apalagi Allah. Maka kata Allah, kalau engkau telah bersedekah berarti engkau telah meringankan beban orang lain. Itu ibadah yang paling aku suka kata Allah. Orang dermawan disukai Allah. Surga pun merindukan orang-orang yang dermawan. Sebaliknya para jamaah wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang bakhil, orang pelit, jauh dari Allah. Allah tidak akan pernah dekat dengan orang-orang yang bakhil, apalagi manusia. Surga menjauh dari orang-orang yang bakhil. Bahkan di depan pintu surga itu para jamaah ada tulisan anti muharramatun ala kulli bakhil. Surga kata Allah, kamu diharamkan dimasuki oleh orang-orang bakhil. Itu para jamaah. Maka jadilah orang yang dermawan. Ritual urusan kita para jamaah. Maka ada satu hikayah. Ada orang yang namanya Abu Hashim para jamaah. Abu Hashim ini adalah orang ahli ibadah. 20 tahun para jamaah tidak pernah putus sholat tahajudnya. Coba bayangkan, kalau sholat tahajud saja, sholat sunnah tidak pernah putus, apalagi sholat rawatib, sholat 5 waktu, selalu dilakukan dengan sholat berjamaah selama 20 tahun para jamaah. Sholat tahajud tidak pernah putus selama 20 tahun. Di satu waktu para jamaah, Abu Hashim keluar dari rumah. Keluar itu hendak ambil air wudhu malam hari. Di belakang rumah Abu Hashim ada sosok makhluk besar. Lalu Abu Hashim bertanya, siapa kau? Maka makhluk itu menjawab, saya adalah malaikat utusan Allah. Abu Hashim terkejut dan bangga karena yang datang malaikat para jamaah. Lalu Abu Hashim bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau sampai turun ke bumi? Ada apa? Malaikat menjawab, Abu Hashim, saya setiap malam diutus oleh Allah untuk turun. Ada apa turun itu? Mengecek, melihat hamba-hamba kesayangan Allah. Bangga Abu Hashim dengan datangnya malaikat para jamaah. Lalu Abu Hashim bertanya kepada malaikat, malaikat itu membawa buku besar. Lalu Abu Hashim bertanya, wahai malaikat, buku yang kau bawa itu buku apa? Malaikat menjawab atas pertanyaan Abu Hashim, di dalam buku ini ada koleksi nama-nama hamba-hamba kesayangan Allah. Allahu Akbar. Abu Hashim bangga dengan jawaban malaikat. Ternyata di dalam buku itu pasti ada nama saya, kata Abu Hashim. Pasti. Mengingat ibadah 20 tahun tidak pernah putus. Pasti di dalam buku itu ada nama saya. Pede Abu Hashim. Mohon maaf malaikat, coba dilihat buku itu dibuka, apakah ada nama saya, nama Abu Hashim. Baik, kata malaikat, dibuka buku itu pelan-pelan. Ternyata apa? Di dalam buku itu para jamaah tidak ada nama Abu Hashim. Tidak ada. Apa kata malaikat Abu Hashim? Di dalam buku ini tidak ada nama. Abu Hashim tidak percaya. Mengingat ibadah 20 tahun tidak pernah putus. Lagi-lagi Abu Hashim minta kepada malaikat, wahai malaikat, tolong buka kembali secara pelan-pelan. Apakah ada nama saya di dalam buku tersebut? Baik, kata malaikat, dibuka lagi, subhanallah. Tidak ada nama Abu Hashim. Tidak ada nama Abu Hashim. Lalu Abu Hashim bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa nama saya tidak ada di dalam buku tersebut? Malaikat menjawab, Abu Hashim, setiap malam saya melihat hamba-hamba kesayangan Allah yang sedang bangun untuk melakukan sholat malam. Di situ semua nama-namanya tertulis di dalam buku ini, namun namamu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena
engkau selalu sibuk dengan urusan. Kau tidak pernah turun dari masjid. Malam hari kau tahajud terus sampai subuh-subuh, lalu melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Jam 7 bangun, kemudian sholat duha dilakukan terus seperti itu. Tidak pernah turun dari masjid. Tapi Abu Hasim para jamaah tidak pernah mementingkan, tidak pernah memperhatikan keluarga, saudara, sanak famili, keluarga, tetangga kanan kiri. Tidak pernah diperhatikan, hanya melulu ibadah kepada Allah. Nah, disitulah Allah melarang malaikat untuk menulis nama Abu Hasim. Karena itu Abu Hasim kata mereka. Mendengar jawaban itu para jamaah, Abu Hasim langsung tersungkur di hadapan mereka. Nangis sejadi-jadinya, saudara. Nangis sejadi-jadinya. Abu Hasim sadar bahwasanya ibadah itu tidak cukup dengan ritual. Tidak cukup dengan ritual. Tidak cukup dengan sholat. Karena sholat itu sholat adalah kewajiban kita. Kita mau sholat, mau tidak, itu urusan kita. Tapi karena itu kewajiban, kalau kita meninggalkan sholat, maka ada sanksi. Ada sanksinya para jamaah. Tapi urusan dengan sesama manusia itu lebih penting para jamaah. Maka disitulah Allah menyampaikan, ibadah yang paling aku suka adalah ibadah yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Memperhatikan orang lain. Tidak pernah turun dari masjid, sholat 5 waktu selalu dilakukan dengan sholat berjamaah. Malam hari tahajud terus dilakukan. Tapi dengan keluarga, sanak famili, tetangga kanan kiri, kita cuek. Kita tidak pernah memperhatikan apalah artinya itu ibadah. Ini contoh para jamaah Abu Hasim. Hanya ibadah, hanya ritual kepada Allah. Maka di situ tidak tertulis namanya, termasuk golongan hamba-hamba kesayangan Allah. Maka itu para jamaah, penting kita memperhatikan sesama, terlebih keluarga, tetangga kanan kiri, harus hubungan kita harus selalu baik. Perhatikan, jangan sampai kita para jamaah kenyang sendiri, sementara tetangga keluarga menjerit kelaparan para jamaah. Tidak ada artinya itu ibadah. Apalagi para jamaah, apalagi kita tidak saling nyapa. Alhamdulillah, laknatullah. Ibadah luar biasa, sholat luar biasa, puasa luar biasa, tapi kita dengan tetangga tidak pernah saling sapa. Laknatullah, na'udzubillah. Ayo hubungan kita para jamaah, hubungan kita dengan sesama manusia, dahulukan para jamaah. Itulah ibadah yang paling disukai oleh Allah. Urusan ibadah dengan Allah, apakah itu sholat, apakah itu ibadah puasa, apakah itu ibadah haji, itu semua adalah ritual para jamaah. Ingat para jamaah, di akhir sholat, gerakan yang terakhir itu apa para jamaah? Gerakan yang terakhir adalah salam. Salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu simbol para jamaah. Simbol salam itu adalah selesainya kita ritual kepada Allah. Salam itu apa artinya? Salam itu artinya salam damai, hidup tentram, saling tolong menolong dengan sesama. Kita selesai ritual kepada Allah, kita salam damai kita para jamaah. Kita menoleh ke kanan ke kiri. Itu menunjukkan setelah kita melakukan sholat ritual kepada Allah, ayo kita kembali lagi kumpul dengan saudara-saudara kita. Kumpul dengan saudara-saudara kita, perbaiki hubungan kita sesamanya. Itu artinya salam damai, menoleh ke kanan ke kiri. Perhatikan saudara-saudara kita, perhatikan tetangga kanan kiri kita para jamaah. Itulah mukmin yang sejati para jamaah. Bukan hanya orang-orang yang lurus ibadahnya, semangat ibadah, tapi dengan sesama kita tidak pernah baik. Apalah artinya itu semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dermawan. Amin. والله تعالى يقول وبكرمه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
يصفون. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الحكيم وتقبل الله مني منكم تلاوته إنه السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخواننا الكرام اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه نزلنا بملائكته المسبحة القدس. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى الله على آباء الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلمنا بعضهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فذكروا ذكركم وهل يستجيب لكم ولكم الله أكبر والله يعلم ما تسمعون.